Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang terkasih. Di sini kita kembali bertemu dalam sebuah perjalanan spiritual. Mari kita mulai dengan memohon petunjuk dan berkah dari Allah. Semoga saudara-saudari selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dosa-dosa diampuni, dan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Sungguh, betapa bersyukurnya kita dapat kembali bersua di kanal ini, tempat di mana kita akan menelusuri jejak-jejak kebaikan dan keberkahan. Semoga keselamatan dan rahmat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dihormati di sisi Allah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan di antara serbuan rutinitas dan kesibukan, kita diingatkan akan keistimewaan sebuah waktu yang sering kali terlupakan, yaitu waktu antara sepertiga malam terakhir dan subuh. Sungguh, momen ini adalah saat yang paling diberkahi, di mana kita memiliki kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Begitu banyak keutamaan yang terkandung dalam waktu-waktu berharga ini. Dan sebagai umat Islam, kita diajak untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda dengan menjalankan amalan-amalan yang dianjurkan pada waktu tersebut. Mari kita pelajari beberapa amalan yang bisa kita lakukan sebelum fajar menyingsing, yang akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Pertama, mari kita mulai dengan sholat tahajud. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menganjurkan umatnya untuk menjalankan sholat tahajud, karena di dalamnya terdapat keberkahan yang luar biasa. Dalam saat-saat malam yang sunyi, kita diberi kesempatan istimewa untuk menghadap Allah dengan penuh keikhlasan dan memohon ampunannya. Dengan sholat tahajud, kita bukan hanya memperoleh keberkahan dan ampunannya, tetapi juga memperoleh tiket menuju surga yang kekal abadi. Keindahan sholat tahajud terletak pada kesungguhan kita dalam menjalankannya, di mana kita merasakan kehadirannya yang begitu dekat dan hangat di setiap sujud dan ruku kita. Amalan kedua adalah sholat witir. Mari kita tetap memprioritaskan kewajiban untuk menjalankan sholat witir, karena meskipun disebut sebagai sholat sunnah, namun keutamaannya sangatlah tinggi di sisi Allah. Dengan sholat witir, kita menegaskan ketaatan dan kepatuhan kita kepadanya, serta memperkuat ikatan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Setiap gerakan dalam sholat witir adalah ungkapan cinta dan penghormatan kepada Allah, yang membawa berkah dan keberkahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita jaga kewajiban ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, sebagai bentuk pengabdian kita kepadanya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya, mari kita tidak lupa untuk menjalankan sholat sunnah sebelum fajar, yang lebih dikenal sebagai sholat qobliyah subuh. Sholat ini tidak hanya sekedar amalan tambahan, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam momen-momen sunyi antara malam dan fajar, kita memiliki kesempatan langka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat qobliyah subuh. Dengan berdiri di hadapannya di tengah kesunyian malam, kita memperkuat ikatan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Melalui sholat qobliyah subuh, kita meneguhkan kesadaran akan kehadirannya yang tiada taraf, serta memohon keberkahan dan rahmatnya dalam setiap langkah kita. Amalan yang keempat yang patut kita perhatikan adalah zikir, sebuah praktik yang mendatangkan cinta dari Allah kepada hambanya yang senantiasa mengingatnya. Zikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang penuh keutamaan,
yang secara khusus dianjurkan oleh Rasulullah. Dan salah satu bentuk zikir yang sangat dianjurkan adalah membaca tasbih. Dalam setiap kalimat tasbih yang kita ucapkan, kita mengungkapkan pengagungan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memuliakannya dengan segenap hati dan jiwa. Dengan mengingat Allah secara konsisten dan tulus, kita membawa cahayanya yang memancar dalam kehidupan kita, serta mendekatkan diri kepadanya dengan penuh keikhlasan dan kerinduan yang tulus. Lalu, marilah kita menebarkan doa-doa kita dengan tulus dan penuh harapan. Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia untuk mendengar dan mengabulkan doa-doa hambanya yang tulus. Saat langit mendekap bumi dalam kegelapan malam, dan bintang-bintang berkilauan di langit, itulah saat yang paling istimewa bagi kita untuk menghadirkan diri di hadapannya dengan doa. Kita menyampaikan kebutuhan, keinginan, dan kerinduan kita kepadanya dengan tulus dan penuh harapan, karena kita percaya bahwa Allah senantiasa mendengarkan doa-doa hambanya yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan doa-doa kita, serta meraih berkah dan keberkahannya dalam setiap langkah kita. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, mari kita manfaatkan waktu setelah subuh untuk mendalami makna Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk melalui firman-Nya, bahwa membaca Al-Quran pada malam hari adalah sebuah keberkahan yang luar biasa. Setelah kita menunaikan sholat subuh, saat itulah kita memiliki kesempatan emas untuk memperdalam pemahaman kita terhadap ayat-ayatnya yang penuh hikmah dan petunjuk. Dengan membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang sunyi, kita membuka pintu hati kita untuk menerima cahayanya yang memancar. Setiap ayat yang kita baca adalah sebuah petunjuk yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh kebijaksanaan dan ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita isi waktu setelah subuh dengan membaca Al-Quran, sehingga kita bisa merasakan keberkahan dan kedamaian yang membawa berkah dalam setiap langkah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan sebelum fajar, di waktu yang penuh berkah ini. Semoga kita semua dapat meraih keberkahan dan keselamatan, serta terus berada di bawah lindungannya. Amin ya robbal alamin. Mari kita terus memperbanyak amalan kebaikan, sehingga setiap langkah yang kita ambil selalu diberkahi olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.